Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan suatu materi, yakni faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pemilihan strategi serta pengembangan desain model pembelajaran. Baik, faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik diantaranya meliputi jenis kelamin, kondisi fisik, serta kecakapan psikomotor, kematangan mental, serta kecakapan intelektual dan umur peserta didik. Dan yang kedua, kompetensi dasar yang dikehendaki. Adapun kompetensi dasar yang dikehendaki yakni pernyataan memadai mengenai pengetahuan, sikap, keterampilan, serta nilai yang direfleksikan melalui kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan atau aspek-aspek yang ada dalam suatu pembelajaran. Dan yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar yang dimaksud ialah seperangkat informasi yang harus dipahami atau diserap oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Pengertian desain pembelajaran. Istilah pengembangan sistem instruksional dan desain instruksional sering dianggap sama atau setidak-tidaknya tidak dibedakan secara tegas dalam penggunaannya. Meskipun menurut arti katanya ada perbedaan antara desain dan pengembangan. Kata desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan, sedangkan pengembangan berarti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih efektif dan sebagainya. Model-model desain pembelajaran. Yang pertama ada model Gerlach dan Eley, yaitu merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Nah, model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta dalam perjalanan pembelajaran, karena model ini memperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik. Nah, sekalipun tidak menggambarkan secara nyata secara rinci setiap komponennya. Kemudian yang kedua ada model Dick dan Carey. Model desain pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran ini adalah Dick dan Carey System Approach Model. Nah, menurut Profesor Atwi Suparman, merupakan rektor UT, model ini diciptakan selain cocok untuk pembelajaran formal di sekolah, juga untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan suatu formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga dengan model berorientasi kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan desain pembelajaran, di mana pengembangan desain pembelajaran itu dipengaruhi oleh prosedur-prosedur pembelajaran. Namun, prinsip-prinsip umumnya berasal dari aspek-aspek yang dimana di samping proses belajar, perkembangannya selain dipengaruhi oleh teori-teori komunikasi, juga teori-teori proses auditori dan visual, proses berpikir visual,
dan estetika. Proses berpikir visual dan estetika, yaitu teori berpikir, sangat berguna dalam pengembangan materi pembelajaran, terutama dalam pengembangan materi pengumpulan pencarian ide untuk perlakuan visual, yang dimana berpikir visual merupakan reaksi internal. Berpikir visual ini meliputi lebih banyak manipulasi bayangan mental dan asosiasi sensor dan emosional daripada tahap berpikir yang lain. Arnehi menjelaskan berpikir visual sebagai pikiran kiasan di bawah sadar. Berpikir visual menuntut mengorganisasikan bayangan sekitar unsur-unsur yang selalu digunakan untuk digunakan pernyataan visual, yang dimana kita memberikan visual yang untuk proses pembelajaran terhadap orang untuk usia. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.